Assalamualaikum. Jadi untuk kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ketika hamil di usia yang sangat muda dan mengalami komplikasi yang harus dioperasi. Nah, buat teman-teman langsung simak videonya sampai habis ya. Check it out. Nah, umur kehamilan aku itu ketika 2 bulan baru ketahuan tuh aku hamil. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan semua lancar alhamdulillah. Terus juga memang aku hamil itu dibawa aktivitas, jadi walaupun mabok nggak mabuk-mabuk banget gitu, aku tetap ngajar, aku tetap dan lain-lain lah. Nah, ketika umur 6 bulan tiba-tiba di suatu pagi aku merasakan perut yang sangat sakit dan kontraksi yang intens. Nah, langsung lah tuh aku dibawa sama suami ke rumah sakit terdekat gitu. Nah, diperiksa CTG, terus juga VT. Itu alhamdulillah kalau dari CTG itu janin aku alhamdulillah bagus, detak jantungnya masih bagus. Nah, pas di VT ternyata aku nggak ada pembukaan, tapi aku ada kontraksi gitu. Akhirnya dirujuk lah ke rumah sakit yang besar yang ada USG-nya. Saya di situ waktu itu karena masih pagi nggak bisa USG gitu. Nah, aku dirujuk, sempet nunggu berapa lama aku masuk UGD, di CTG lagi tuh di pas pindah rumah sakit. Jantung janinnya alhamdulillah masih bagus. Nah, pas ketika dokter kandungan datang atau OB-GYN datang, aku langsung di USG dan di situ dokter langsung ngasih tok gitu yang nggak aku sangka-sangka gitu. Dokter langsung bilang kamu usus buntu dan harus segera dioperasi. Di situ kayak aku langsung astagfirullah, selama ini aku nggak pernah ngerasain apa gejala-gejala usus buntu gitu. Ya udah, sama dokternya kan ditekenin banget setuju atau enggak, karena memang harus menandatangani persetujuan gitu kan. Ya udah, suamiku setuju, orang tua aku setuju, akhirnya bikin janji lah tuh operasi. Nah, memang usia kandungan gue kan 6 bulan. Yang aku khawatirkan itu kayak janinnya gimana gitu ketika aku dioperasi. Nah, dokter kasih penjelasan sedikit, ini karena janin yang sudah mulai membesar dan ternyata memang aku udah ada riwayat usus buntu lumayan lama, tapi kondisi usus buntu aku itu tuh ke bawah gitu, jadi kayak ketutup usus apa gitu namanya. Jadi ketika ada gelombang sakit gitu, kayak sakit datang aku nggak berasa karena usus buntu aku ini ketindian apa gitu aku lupa. Nah, kenapa baru berasa ketika hamil itu karena janin aku kan lama-lama kan membesar, jadi kan dia di dalam perut istilahnya kayak ngambil space lumayan banyak dan dia kayak menghimpit usus aku gitu. Dan itu baru makannya baru berasa gitu, dan emang itu udah membengkak ususnya. Jadi kalau misalkan dinanti malah lebih khawatirnya bukan aku doang tapi janinku yang lebih bahaya. Ya udah, mau nggak mau kan bismillah. Terus juga ketika operasi aku cuman setengah badan aja kan, aku masih bisa ngerasain dokter-dokter lagi ngapain, terus lagi ngoperasi aku juga ngerasain. Terus juga aku sempet dibiuskan di tulang sumsum belakang. Nah, yang aku khawatirkan itu efek dari biusnya gitu. Dan aku masih bertanya-tanya, memang kan dari awal itu aku pengen banget bisa normal karena ngedengar teman-teman yang sesar, yang orang yang udah pernah sesar itu tuh kayaknya nggak enak. Jadi aku kayak berusaha banget nih normal nih. Nah, setelah operasi inilah aku jadi terkendala, aktivitas jadi terbatas. Terus juga proses pemulihannya juga lumayan lama, luka luar, luka dalam itu juga lumayan lama. Tapi alhamdulillah operasi aku itu berjalan lancar dan janinku alhamdulillah juga sehat. Waktu operasi itu dari waktu sebelum dan dari waktu menuju operasi itu kan lumayan lama kan. Aku tuh sempet cari-cari nih informasi, ada gak ya pengalaman orang ketika hamil terus ngalamin usus buntu, ada gak ya. Aku cari-cari, ternyata emang ada beberapa artis juga ngalamin seperti aku.
aku tuh kayak masih nyari ini bisa gak sih diobatin, bisa gak sih nggak harus operasi. Nah jadi buat kalian yang misalkan di posisi aku juga, lebih baik turutin apa kata dokter, walaupun misalkan kalian takut atau kalian khawatir, tapi dokter itu adalah orang yang berpengalaman dibanding kita gitu. Jadi insya Allah gak kenapa-napa, yang penting kita bismillah tawakkaltu ala Allah aja gitu. Dan proses pemulihan aku pun memang dari dokternya kayak dikasih obat dalam, terus juga salep itu sih. Tapi aku juga imbangin sama kayak makan gabus, karena gabus itu kan katanya banyak bilirubin ya, apa sih aku lupa lah, itulah nanti aku taruh di sini namanya apa, tinggi gitu katanya, kandungan itunya tinggi, jadi itu bisa membantu proses penyembuhan luka, entah luka dalam atau luka luar. Jadi aku makan gabus, aku gadoin, terus juga telur putih setiap hari itu bisa sampai 10 atau 8 telur gitu. Aku nggak pakai pil-pil Cina karena aku takut, kan kondisinya hamil, takutnya itu kan obat keras dan nggak ada anjuran ini boleh untuk ibu hamil atau enggak gitu. Dan alhamdulillah ketika aku lahiran aku bisa normal. Jadi walaupun kayak prosesnya pendek gitu, dari 6 sampai 9 bulan kan lumayan cepet gitu jangka waktunya, tapi alhamdulillah luka dalam aku sembuh, luka luar aku juga kayak jahitannya tuh udah rapet gitu, karena memang aku mantang apa yang dibilang dokter, aku mantang, aku bener-bener bed rest, terus juga makannya juga aku mantang gitu kan, yang gak boleh dokter kayak goreng-gorengan pedes itu, ya udah aku mantang. Dan alhamdulillah aku senangnya itu aku bisa normal lahiran. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kondisi seperti yang aku alamin dulu, lebih baik kalian ikutin apa saran dokter, dan kalian udah setelah itu kalian berserah diri aja, yang penting kalian udah ikhtiar. Dan aku untuk mengusahakan aku normal setelah operasi itu juga nggak gampang. Aku rajin yoga, terus juga aku main bertimbal tuh yang bulat nih, ntar aku kasih fotonya kayak gini. Terus juga aku jalan pagi, karena memang ketika kehamilan aku ini, anakku itu lahir itu di lewat HPL gitu. Kalau lewat HPL itu biasanya dokter itu banyak yang kayak saranin sesar, suruh sesar gitu, soalnya takut kenapa-napa, takut ketuban pecah duluan atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Makanya udah aku lewat HPL, terus juga aku ada riwayat abis operasi abis buntu, aku kan takut banget kan tiba-tiba suruh sesar aja. Tapi alhamdulillah dari pihak rumah sakit yang menangani aku tuh sabar dan ingin menuruti apa kata aku, walaupun aku sempet diinduksi karena memang bayi aku kayak masih betah gitu di dalam perut. Alhamdulillah. Nah sekian sharing dariku. Memang ketika hamil kalian harus lebih banyak waspada ya, termasuk pola makan, pola hidup. Pokoknya kalian ingat ini ada makhluk hidup gitu di dalam kalian, jadi jangan mentingin ego kalian. Nah kalau misalkan ada saran atau kritik, tulis di kolom komentar ya. Terus juga video apa yang pengen kalian minta, silakan drop di kolom komen. Terima kasih.